aku sedang ada di Universitas Bunda Mulia, daerah Serpong. Dan seperti setiap tahunnya sejak tahun 2016, Universitas Bunda Mulia itu sering sekali mengundang saya untuk seks edukasi, gitu ya, terhadap mahasiswa baru. Kenapa sih fokus seks edukasi tentang cinta, tentang relationship? Karena biasanya mulai pada saat kuliah ini kita membentuk sistem kita tentang cinta, tentang relationship, dan yang nantinya akan sangat berguna sekali dalam konteks pernikahan. Atau nikah ataupun nggak nikah, punya anak nggak punya anak, kita akan selalu punya relationship kan? Nah, apapun itu bentuknya, dan semoga semua relationship itu juga bisa sehat. Seperti apa sih relationshipnya? Coba dengerin ceramah saya kali ini di Universitas Bunda Mulia Serpong dan Universitas Bunda Mulia Ancol. See you friends! Senang banget deh diundang terus ke UBM ya, Universitas Bunda Mulia. Salam kenal, soalnya tak kenal maka tak sayang. Saya Zoya Amirin, saya adalah psikolog dan kebetulan saya adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Jadi hampir setiap tahun sejak 2016 saya selalu diundang sama UBM untuk sharing sama kalau mau bilang anak-anak kayaknya nggak seru ya, bilang adik-adik aja ya, biar ikrip ya, bukan akrab lagi. Nanti ada tanya jawab, silakan tanya aja. Terus kalau ada beberapa yang mungkin malu gitu ya, nggak private, boleh nanti di DM aja saya di Instagram Zoya Amirin. Nanti bilang, Mbak Zoya, aku tadi yang ada di ini nih, yang ada di UBM ya, ada pertanyaan yang private yang mungkin aku akan usahakan sebaik mungkin untuk bisa ngejawab secepatnya. Kamu bisa jatuh cinta dalam proses itu pada beberapa orang itu nggak apa-apa banget ya, terutama banyak orang yang memikir gini, aduh nggak bisa Mbak Zoya, aku kalau jatuh cinta tuh serius. Nah ya, kalau misalnya ujungnya nggak nikah, ujungnya nggak jelas, aku nggak mau. Hal proses itu juga mengajarkan tentang diri kita. Justru mumpung masih muda nih ya, saya bilang, mendingan kalian banyak-banyak berkencan. Berkencan. Saya nggak bilang banyak pacaran ya. Berkencan itu beda. Dan berkencan bukan seks, ya. Berkencan banyak-banyak, ya. Berkencan. Kencannya juga bukan yang heboh-heboh banget gitu, ya. Oke, saya rekam lagi deh. Ya jelas. Nah, ini adalah cinta menurut teorinya Sternberg and Barnes tahun 1988. Fakultas Psikologi ada? Di mana? Hai calon kolega masa depan. Ini biasanya nanti kira-kira kalau di UI dulu saya semester 4 lah gitu, semester 3 semester 4 saya belajar ini. Mungkin nanti kalian juga akan menikmati belajar ini ya. Jadi the psychology of love, cinta itu adalah feeling, adalah perasaan yang berbunga-bunga dibilang oleh Ambar tadi ya. Tapi dia juga adalah sikap, seperti yang teman kamu Rive juga bilang tadi. Sikap itu artinya ya saya memilih mau sama dia nih, rasa suka saya nih, saya tunjukkan kepada orang itu. Cinta juga adalah sebuah perilaku, gitu ya, sebuah perilaku. Dimana kalau saya sayang, saya sleep call, gitu ya. Kalau misalnya saya sayang, share location, aduh, gitu ya. Kalau saya sayang, saya update. Yang udah makan belum? Mati loh. Kayaknya kalau belum makan ini gundah gaulana sekali ya dunianya ya. Terus love as a judgment, cinta juga adalah sebuah penilaian ya. Nah, penilaian yang kayak apa itu biasanya kalian dapetin dari berbagai kencan ya. Kencan yuk, ayo
Ya, kencan itu satu, bikin kamu tahu apa yang kamu suka dan tidak suka dari orang lain. Justru saya lebih menyarankan cari pengalaman yang banyak, berkencan, mengasah kemampuan berkomunikasi, tahu apa yang kamu mau sebelum milih untuk pacaran. Ya, kalau udah pacaran, udah milih satu orang, ya berusahalah untuk setia sama orang ini. Kalau nanti ujungnya bisa sampai menikah, ya bagus. Kalau enggak, ya berarti nggak jodoh. Ya, kira-kira kayak gitu. Itu perjalanan singkatnya, belum nanti komplikasinya. Ya, next. Pertanyaan sejuta umat. Mbak Zoya, gimana caranya saya menemukan the one and only? Itu tadi ya, kalau kata teman kamu tadi, satu rasa, satu orang sampai mati. Ya kalau dapat, kalau enggak, gimana sih caranya mendapatkan cinta? Yang saya pelajari selama saya menjadi psikolog dan selama saya menjadi seksolog, ya, orang-orang yang bisa menemukan cinta sejati adalah orang yang mampu menjalin persahabatan yang sehat. Dia nggak bisa berteman, itu susah. Dia mau mendapatkan pasangan, ya, berteman dengan sesama jenis dan lawan jenis itu juga bisa pertemanan yang sehat. Kalau ada orang bilang, aduh saya sebagai cewek ya Mbak Zoya, saya cuma bisa temenan sama cowok doang. Kenapa? Saya nih sebagai cowok, teman saya ini kebanyakan cewek semua Mbak Zoya. Kurang lah ya kalau sama teman-teman cowok misalnya. Jadi sebenarnya kemampuan kita menjalin relasi yang sehat dengan teman laki-laki ataupun teman perempuan itu akan memampukan kita justru untuk membedakan antara teman dan persahabatan. Kalau enggak, yang jadi adalah apa? Teman rasa pacar. Aduh, galau banget di friendzonin ya. Kemana-mana bareng, hang out bareng. Tapi kita ini apa? Pacar bukan. Sedih banget ya. Makanya belajar berteman supaya tahu batasan mana teman, mana pacar, ya. Kalau enggak nggak ada yang mau di friendzonin, ya. Kita akan membedakan bahwa oh ini adalah teman spesial, ya. Teman saya ini memang spesial, tapi perasaan romantis bukan platonik, itu berbeda, ya. Supaya nggak ada friendzone lagi, ya. Saya pernah ingat ada satu waktu saya masih aktif ngajar di UI, mahasiswa saya bilang gini, saya kan denger dia lagi teleponan, wah mesra banget kamu, itu siapa? Adalah aku kakak, dia bilang gitu kan. Oke. Terus kalian udah sering hangout bareng? Ya sering hangout ke kantin, apa segala macam, ngobrolin ini itu. Ya kita deket, kenapa nggak pacaran? Enggak lah, kita terlalu teman. Oke. Terus kalau misalnya nanti, kalau temen ya, takut nanti merusak persahabatan. Aduh. Saya bilang, oke, kamu takut merusak persahabatan, tapi kalau kamu adalah teman yang baik, begitu si teman ini dapat pacar yang mungkin lebih asik dari kamu terima nggak? Dia langsung pink mukanya, ya, nggak terima. Tiba-tiba datanglah rasa cemburu, gitu. Sekali lagi, saya cuma mau bilang, cemburu bukan tanda cinta. Tapi cemburu nggak selalu berarti kamu insecure, ya. Kalau sampai ada pertanyaan juga, Mbak Zoya, cemburu itu tanda cinta apa bukan sih? Kayaknya pacar saya cemburuan nih, insecure kali dia. Pertanyaan lebih penting, kamu tidak boleh, ya. Kalau misalnya pacar kamu cemburuan, pastikan dulu bahwa kamu tidak memberikan alasan buat dia cemburu, ya. Enggak kok, aku setia sama kamu, nge-like-in cewek-cewek di Instagram. Enggak lah ya, kamu cowok yang paling oke, tapi di TikTok, ya kan, FYP-nya tuh, ngeliatin yang kayak apa aja. Nggak bisa bohong ya, itu ya, sosial media tuh nggak bisa bohong, ketahuan. Ya, jadi pacaran atau kencan adalah perjanjian eksklusif antara dua orang saling menjaga ikatan
batasan keduanya. Eksklusif itu penting. Jangan sampai mau dibohongin. Kalau ada cewek atau cowok yang kalian suka, terus bilang gini, udahlah kita mah udah kuliah gini, ngapain sih pakai nembak-nembak segala, ya kan? Nembak ya maksudnya menyatakan cinta. Nggak usah lah pakai gitu-gitu aja, kita jalanin aja. Jangan mau, ya. Nggak tahu statusnya apa, nggak jelas. Atau kalau zaman saya dulu disebut PST. Zaman sekarang jangan mau situationship. Amin. Bingung. Kita sama-sama. Ya holding hands juga. Ya ini kayak apa-apa mak ini. Kita kan brother sister. Ya kalau naksir aja, nggak usah pakai brother sister segala. Ya, nggak usah susah jadi sahabat kalau naksir. Ya, nggak ada tuh situationship. Situationship bikin galau. Kita ini apa sih? Kalau kenalan sama orang, sama teman-teman, kita ini apa sih? Kalau sampai ada pertanyaan gitu, jangan-jangan kamu sudah memasuki area situationship. Nah, sedih ya. Jadi, kalau sampai cara eksklusif, bukan kencan pengenalan ya, tapi kencan dalam konteks eksklusif nih. Lo sama gue sama ya. Nah ini harus jelas. Kita nih pacaran kan ya, karena setelah itu kalau misalnya pacaran aja nggak bisa didefinisikan, nggak berani dikenalin sebagai pacar, ya selebihnya akan lebih nggak jelas lagi batasannya, ya. Karena apa? Karena kalian berharga, ya. Karena kita berharga, kita juga wajib tahu kita punya batasan dalam relasi yang jelas, ya. Hari ini udah nggak model ketidakjelasan. Next slide. Cinta yang sehat itu turunannya selalu positif. Ya, apakah cemburu tanda cinta? Kalau misalnya pasangan yang ngasih alasan buat cemburu terus, emang nyebelin. Tapi, ya orang yang paling secure sekalipun di dalam relationship bisa lo sekali-sekali jadi insecure, ya. Jadi semua perasaan yang muncul pada saat kita memiliki pacar, ya. Itu sangat-sangat valid. Yang tidak boleh adalah perilaku buruk. Misalnya cemburu, paling asertif adalah kasih tahu, aduh beb, aku cemburu deh sebenarnya, bisa nggak jangan kayak begini, kurang-kurangin dong like yang lain di sosmed, bete deh ngeliatnya. Tapi bukan kamu nggak boleh temenan sama siapapun, terus ngeblok Instagramnya, TikToknya pasangan. Kamu nggak boleh temenan sama lawan jenis sama sekali. Nah itu perilaku buruk, ya. Perasaan negatifnya wajar, biasanya akan muncul secara normal pada saat kalian memiliki pacar, ya. Tapi perilaku buruknya itu yang harus bisa kita kelola, bagaimana mengekspresikannya, ya. Jadi hubungan yang eksklusif itu harus jelas. Pahami apa yang kamu inginkan dari sebuah pacaran, pahami harapanmu. Katanya dia bilang, oh iya, kadang-kadang Mbak Zoya gitu ya, beberapa oknum cewek, nah gitu ya, saya punya oknum aja ya, beberapa oknum cewek itu suka nggak jelas maunya apa, katanya gitu. Kenapa? Ya katanya banyak cewek suka tidak bermaksud dengan yang dia katakan dan tidak mengatakan apa yang dia maksudkan. Misalnya gini, yang apa ya, misalnya kamu mau temenin aku nggak ke salon misalnya, kamu oh nggak bisa ya, aku lagi sibuk. Oh ya udah, nggak apa-apa deh, tapi sebenarnya apa-apa. Yang kamu mau makan apa? Terserah. Ya udah, kita makan sate ayam ya. Aku nggak suka sate ayam. Oh my god, itu berat banget, ya. Terus nanti kata beberapa oknum cowok katanya kurang peka. Dia harusnya tahu dong kalau aku sukanya ini. Dia harus tahu dong aku sukanya pakai ini. Ya aku cakapan pakai apa ya? Pakai merah atau pakai kuning? Kalau pakainya biru, gitu ya. Nah, bukan hanya perempuan sebenarnya, ya. Berdasarkan penelitian, nggak laki-laki, nggak perempuan ada tuh masa-masa galau seperti itu. Penting
apa? Satu, kalau saat lagi mau berkencan dan pacaran jangan pernah bilang terserah, even cuma mau makan kemana. Ngeselin ya. Nggak boleh bilang terserah. Bilang aja aku mau makan apa, kamu ada ide nggak? Jangan bikin bingung. Dan pada saat pacaran salah satu ciri yang sehat adalah pada saat pacaran salah satu ciri yang sehat adalah tidak menjadi peramal pikiran pasangan kita. Aduh, kira-kira dia sukanya apa ya? Dia maunya ngapain ya? Aku sebaiknya gimana ya sama dia? Kalau kalian udah mencoba menjadi peramal, kayaknya hubungannya udah mulai nggak sehat tuh. Dan kita nggak pernah bisa baca pikiran orang lain. Capek banget. Kenapa kita harus menjalin relasi yang sehat? Karena kelanggengan relationship kalian ke depan, mau nikah kayak nggak nikah kayak, nikah menurut saya itu pilihan, dan nikah itu tidak untuk semua orang. Punya anak nggak punya anak itu adalah pilihan yang sangat pribadi. Tapi kalian tetap akan punya relationship menikah atau enggak. Dan biasanya relasi yang sehat itu dibina sejak usia kalian ini, sejak masuk kuliah. Ini adalah biasanya percobaan udah mulai serius gitu kencan, interaksi sosial. Makanya penting sekali untuk benar-benar mencari tahu apa yang kita mau. Sebelum nyuruh orang mikirin, kamu harus tahu aku dong kalau cinta gitu. Ekspektasinya ketinggian. Next. Apa itu sih seksualitas? Seksualitas itu bukan hanya tentang hubungan seks. Seksualitas itu luas banget. Itu tentang persepsi kita yang paling dalam, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita sebagai perempuan, sebagai laki-laki, orientasi seksual kita, identitas seksual kita. Sekarang apalagi namanya juga banyak yang lebih spesifik, non-binary gitu misalnya. Nggak apa-apa juga. Itu tergantung pada identitas. Yang penting orientasi seksual kamu sejalan dengan ekspresi seksual, dan tidak boleh memaksakan kepada orang lain, nggak boleh maksa orang yang mengerti, atau nggak juga boleh maksa orang lain sama pikirannya kayak kalian. Yang penting kalian tahu di dalam urusan seks kalian punya nilai budaya agama yang berbeda-beda, dan gak apa-apa banget. Yang paling penting dalam urusan seksualitas adalah menghargai pengalaman pribadi orang masing-masing. Kalau misalnya teman-teman sekalian buka Instagram saya, Zoya Arifin, saya akan menulis di situ tuh salah satunya adalah sex positive advocate. Di situ, kenapa saya mengatakan saya sex positive advocate? Karena sudah terlalu banyak penghakiman terhadap orang hanya karena dia mau memilih ekspresi seksualnya. Dan udah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa seks itu nista, jorok, buruk, ini itu. Tidak bisa. Itu menjadi energi yang positif tergantung bagaimana kita mengekspresikannya. Seks itu nggak jorok, main comberan jorok. Seks itu bukanlah sesuatu yang aduh serem, kalau kita nggak pahami, kita nggak ngerti, memang jadinya kemana-mana. Kalau bahkan saya suka bercanda kalau pengetahuan tentang seksualitas itu juga nggak benar, malah sesat di ranjang nanti dalam arti pilihan-pilihan kita jadi salah. Kita maunya sama siapa, ininya seperti apa, dan amit-amit jangan sampai Anda mengalami dating violence, kekerasan dalam bentuk pacaran, dan berujung-ujungnya nih, kasus yang baru-baru ini kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya itu diawali dari waktu masa pacaran, kita nggak aware sama diri kita. Jadi begitu kita menjalin relationship, ada abusive relationship, kita diem aja di dalamnya, malah kita masuk ke dalam lingkaran setan yang lebih pelik lagi. Jadi ini adalah perasaan antara lawan jenis yang paling akrab, yang paling intim, pengakuan, penerimaan tentang diri kita. Apa aja sih seksualitas? Next slide kita lihat. Nih, ini bukan jorok Kenapa saya harus katakan gini? Karena satu, kalian mesti tahu batasan. Banyak orang yang gini, Mbak Zoya, saya itu masih perawan loh, saya itu masih perjaka loh. Iya, ternyata yang perawan dan perjaka cuma kelaminnya aja, tapi tidak mulutnya, tangannya, kayak gitu-gitu.
menjaga keperawanan keperjakaan itu setengah-setengah. Ah, kalau cowok kan nggak ketahuan, siapa bilang? Dalam praktek saya, ya saya kan juga praktek sama dokter kulit kelamin, ya, dan biasalah kami ahli-ahli kesehatan seksual. Saya paling gemes kalau udah laki-laki, ya, laki-laki deh saya bilangnya ya, datang ke tempat praktek, terus cek darahnya. Waduh, ini positif nih, ya bukan positif HIV lah, positif infeksi menular seksual, ya. Kita sebutlah misalnya teman-temannya Raja Singa dan sebagainya, ya. Misalnya dia gonorrea, familia dan sebagainya. Nanti di tes pasangannya itu misalnya nggak ada ada dari dia, ya. Jadi gini, di darah itu pasti akan ketahuan sumber virusnya dari yang mana. Kalau kita mau menangkap penjahat ini ya, bilangnya katanya penjahat kelamin, tapi sebenarnya memang ada pelaku kekerasan seksual. Ketahuan dari mana? Oh, ini dilakukan oleh si A atau si B atau si C. Ketahuan dari tes darahnya. Oh, sumber virusnya dari darah yang ini, bukan dari darah yang ini. Jadi kalau mau dibilang, kalau laki-laki mau nakal nggak ketahuan, Mbak Zoya, siapa bilang? Itu ada di darah kalian, dan lebih serem misalnya, semoga tidak kena HIV/AIDS, ya. Kalau kena tetap ada kok cara penyembuhannya, ya. Pemerintah udah punya program yang cukup inklusif untuk bisa hidup sehat dengan HIV. Tapi ya lebih baik jangan kena, karena itu harus minum obat seumur hidup. Tapi selain itu ada apa? Penyakit yang namanya herpes. Herpes itu juga akan ada di darah kalian. Kalau kalian udah punya herpes, kalian nggak bisa nyumbang darah, ngasih darah ke orang lain, atau kalau ada apa-apa, itu udah ada di darah kalian. Kalau kita kena herpes, setiap kalian stres itu juga bisa kambuh. Nah, batasannya dari mana ya? Dari sini dulu, ya. Satu, yang namanya hubungan seksual atau kontak seksual itu ada berbagai macam. Kalau senggama jelas, ya ada penetrasi penis di dalam vagina, jelas itu adalah hubungan seksual. Tapi seringkali orang untuk menjaga keperawanan dan keperjakaan tanda kutip, dia melakukan hal lain yang sebenarnya juga adalah kontak seksual, ya. Satu, misalnya melakukan oral seks, anal seks, atau memasukkan jari. Jadi kalau kalian pernah melakukan ini, jangan ngomong perawan perjaka lagi. Perawan perjaka itu menurut saya adalah konstruk sosial. Intinya, ya, kalau emang mau benar-benar perawan dan perjaka, kalian tidak melakukan semuanya ini, ya. Titik ini jelas batasannya. Jadi jangan nawar. Enggak lah, kayaknya aku masih perawan dan masih perjaka deh, Mbak Zoya. Apanya? Bibirnya? Tangannya? Nah, kayak gitu, ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jelas. Apalagi infeksi menular seksual itu bisa aja terkena. Kayak ada orang yang gini, oh enggak lah Mbak, saya mah sehat. Setelah saya berhubungan seksual, saya langsung minum antibiotik. Gak bisa. Antibiotik itu mengobati kalau ada penyakitnya, bukan sebagai preventif. Yang ada nanti begitu ada penyakit, kamu jadi imun terhadap antibiotik, itu bahaya. Jangan mengobati diri sendiri. Nah, kenapa sih perlu memberikan seks edukasi pada kalian semua saat ini? Karena terlalu banyak mitos-mitos tentang seksualitas yang sebenarnya nggak benar. Nah, semoga kalian bisa menjalani perjalanan cinta, patah hati, jatuh cinta lagi, ya, memilih hubungan seksual yang lebih sehat, kontak seksual juga yang lebih sehat dengan edukasi ini. Kita lihat next slide apa aja sih mitos-mitos faktanya. Ini kalau nggak salah ini penelitian dengan DKT sekitar tahun 2016 kalau saya tidak salah, di mana dikatakan usia rata-rata pertama kali berhubungan seks itu 19 tahun, ya. Nah, 19 tahun, dan itu juga nggak ya, 19 tahun itu kan biasanya yang berhubungan seks pertama kali itu udah pacaran kurang lebih setahun. Jadi kalau pengen kehidupan saya mau pacaran yang sehat, kalian mesti nyaman ngomongin tentang seks. Nanti kalau udah mau nikah, mesti nyaman ngomongin seks dan ngomongin duit. Karena gara-gara faktor ekonomi juga bisa terjadi KDRT, ya, kurang seks, ya, seksnya nggak enak, aduh apa, itu bisa jadi pengaruh dalam kebahagiaan rumah tangga nanti.
nantinya. Nah, 19 tahun. Terus yang kedua nih, lihat ya. Dengan siapa berhubungan seks? 88% berhubungan seks dengan pacar. 9% sesama jenis, 8% PSK, pekerja seks. Nah, gini nih. Ya. Kenapa sih mesti dikasih seks edukasi? Lebih susah nolak pacar yang ngajakin hubungan seks. Lebih susah nolak orang yang kita suka meskipun bukan pacar. Semoga nggak begitu ya. Orang yang bukan pacar, kita suka banget sama dia mau berhubungan seks, itu susah nolaknya, baik Anda laki ataupun perempuan. Makanya tadi saya bilang, batasannya mesti jelas dulu. Oh, kita ini nggak pacaran tapi kita mau hubungan seks, siap nggak? Sekarang sih gampang bilangnya enggak, tapi nanti kalau dia naksir kan berat ya. Baik itu laki-laki atau perempuan, aduh aku suka banget sama dia, kayaknya nggak apa-apa dia hubungan seks. Ya bisa apa-apa kalau kamu nggak pertimbangkan baik-baik. Ya, apa aja sih konteks-konteks pertimbangannya? Lihat lagi ini ya. Wanita 8% pekerja seks itu biasanya yang melakukan adalah pria. Menurut penelitian dari Bappenas tahun 2021, sekarang hubungan seks pertama anak laki-laki adalah umur 15 tahun dan hubungan seksnya dengan pekerja seks. Kenapa? Karena budaya patriarki. Di budaya patriarki kan dibilang, wah laki-laki harus bisa perform seksual, ya kan? Harus ngerti tentang seks, harus paham tentang seks. Jadi kalau laki-laki nggak ngerti, ya udah deh dia pergi bimbel ke pekerja seks. Orang bimbel mah biar masuk ke KTM ya, biar bisa masuk BM, ini bimbelnya ke pekerja seks loh. Biar saya keren, nah keren juga. Ya, kenapa? Waktu lagi saya lulus S2, saya bikin tesis, saking saya kepo, saya penasaran, bener gak sih? Apa sih yang dibikin orang ketika dia akan melakukan hubungan seks pertama kali? Di tesis S2 saya menemukan ternyata, ya, sebagian besar perempuan, usia berapapun, seseksi apapun, bagaimanapun bentuknya dan status sosialnya, kebanyakan perempuan di ranjang itu berpikir tentang penerimaan dirinya dia. Aku nih cukup menarik nggak buat pasanganku? Aku seksi nggak ya? Aku nggak ya? Ini saya meneliti semua yang baru menikah. Saya pengen tahu apa yang mereka pikirin saat hubungan seks pertama nih. Ya, yang dipikirin laki-laki adalah ngapain? Show off. Gue mau nunjukin nih, aku mau kungfu panda nih di atas ini. Ya. Kasih lihat nih burung bangau ya. Show off. Saya juga terkagum-kagum sama penelitian itu sendiri. Oh ternyata begini ya. Nah, budaya patriarki gitu ya, sekali lagi itu merugikan laki-laki juga. Kalau laki-laki udah pasti harus tahu tentang seks, lah dari mana belajarnya? Makanya pada pekerja seks. Ada seorang perempuan DM saya curhat, Mbak Zoya tolongin dong, saya kayaknya sumpah banget deh sama suami saya, Mbak Zoya, saya kepengen ceraiin aja karena dia nggak enak seksnya. Oh gitu ya Bu, aku bilang gitu. Oke, memang bagaimana cara rangsangannya Ibu sukai? Nggak tahu, harusnya laki-laki udah tahu kan? Loh, dia tahu dari mana? Orang kita yang punya kelamin aja nggak tahu, apalagi dia yang nggak punya vagina, ya kan? Nah, ketika kita nggak paham tentang batasan, kita nggak paham tentang diri kita dan seksualitas kita, yang ada kita bikin ribet ke orang lain. Gitu loh maksudnya. Jadi, ya, bagi para cowok-cowok keren juga ya, jangan pergi ke seks, ya, untuk misalnya belajar untuk mengetahui tentang posisi hubungan seks ideal. Yang paling penting nanti adalah kalau kalian sudah menikah, nggak kayak di film-film porno. Di film-film porno, wah seru seksi sambil showeran. Coba shower beneran kalau nggak kelilipan air. Ya, kadang-kadang fantasi, ekspektasi itu nggak seperti kenyataannya. Kalau semakin sering kalian nonton film porno, malah akan membuat kalian mempertanyakan kenormalan seksualitas kalian. Mbak Zoya, kenapa ya kalau di situ warnanya pink, kok kayaknya saya warnanya coklat ya Mbak? Ya studi banding deh. Ya.
Apa yang kalian pornografi akan mempersulit kalian punya relasi yang sehat pada saat kalian berkencan, pacaran, atau menjalin relasi dengan dengan orang lain. Ya, nah, nih, gimana berhubungan 33% di tempat kos, ya, 28% di hotel-motel, 24% di rumah, 12% di rumah pacar, terutama pacar pria, ya. Tempat kos ya aman terkendali mungkin ya. Lalu hotel ya kalau ada duitnya. Lah kok berani sih mbak ada yang 24% di rumah sendiri? Iya, misalnya apa? Rumahnya di daerah Serpong, nanti pembantunya dia kan tahu ya kapan mama papanya pulang, siapa yang sibuk, mungkin yang ada di rumah, mungkin kapan pulang jam berapa, mau ngapain. Ada pembantunya kalau rumahnya di Serpong suruh beli rokok ke Bogor yang jauh sekali kan. Kamu beli rokok sana, beli cemilan sana, ya kan ada ojek online ya sekarang. Enggak, kamu aja jalan sana ke Bogor beli, gitu misalnya ya. Jadi biasanya justru rumah sendiri sering jadi tempat nyaman. Jadi keluarga bilang, "Mbak Julia, aku pacarannya alim di rumah sendiri." Tanda tanya. Yang penting kalian tahu batasan menurut saya ya. Lama pacaran berhubungan seks rata-rata 12 bulan ya, tadi tahun. Apakah direncanakan sebelumnya? 57% bilang tidak. Jadi kalian itu nggak mungkin kayak bangun pagi, aku mau berhubungan seks hari ini. Ada yang gitu. Aku bangun pagi hari ini, kayaknya aku mau pecah deh ini perjakaku. Ada yang ngomong kayak gitu, ya? Nggak ada. Most likely itu tidak direncanakan. Tapi pilihan-pilihan di tengah jalan itu, ketertarikan kepada orang lain, ya, sexual attractiveness gitu, itu emang ada. Kenapa? Karena kalian normal. Jadi jangan bilang, aduh, aku kan orang baik-baik. Ya orang baik-baik juga orang normal kan, punya hasrat seksual kan, nggak apa-apa. Tapi yang penting gimana mengekspresikan hasrat seksual itu yang menjadikan kalian manusia seperti apa. Ini tolong dibaca, ini adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual, hukuman yang tidak manusiawi, kontrol seksual. Yang paling harus kalian antisipasi adalah dating rape. Kalian pergi berkencan dengan pacar kalian udah sepakat, oke yang ayo kita buka kamar ya, kita check in. Mantap, sampai di dalam kamar, gubrak, duduk di tempat tidur. Kayaknya aku nggak siap deh, aku mau berubah. Ngeselin, iya. Ngeselin, harapan udah tinggi pasti. Itu yang namanya horny, udah kubun saya yakin. Yang satunya. Tapi kalau nggak siap, kalian keluar. Maaf ya, udah bikin ekspektasi kamu jadi setinggi ini. Aku bener-bener gak sanggup, aku gak siap. Ya, kalau masih dipaksain juga, udahlah yang udah di sini tanggung banget nih. Kita pelukan aja deh. Mau pelukan kek, cium, usap-usap rambut kek, segala bentuk tindakan yang kalian gak siap lakukan dan dipaksain itu adalah pelecehan. Titik. Ya. Kenapa nggak ada satu orang pun soalnya yang layak diperlakukan seperti itu? Yang bisa ngejebak cuma laki-laki, perempuan juga bisa ngejebak. Mana ada orang percaya lu nggak ngapa-ngapain gue, udah di kamar lo kita. Apalagi laki-laki biasanya tidak mau melaporkan kalau terjadi tindakan perkosaan. Karena nggak mungkin, laki-laki mah mau aja digituin. Belum tentu. Orang nggak mau ya tetap aja perkosaan. Ya. Bisa dilaporkan. Jadi ini dibaca ada beberapa tipe pelecehan seksual yang terjadi di kampus dan di lingkungan kampus. Dengan manajemen UBM mengundang saya ke sini, artinya Satgas UBM sudah siap jika terjadi pelecehan pada diri Anda. Semoga sih enggak. Kalau terjadi, kalian akan dibela, akan didengarkan, akan dicari tahu. Kadang-kadang ada yang play victim, Mbak Zulia, di mana tuh? Ya akan diselidiki. Tapi pertama-tama kita harus percaya dulu, dengarkan korban dulu. Nanti setelah ada penyelidikan, kita akan lihat bagaimana kasusnya. Ada nggak sih yang pura-pura diperkosa? Ya ada aja. Tapi semua kita tidak sampai pada titik itu.
Ya, jadi akan ada penyelidikan lebih lanjut dan saya yakin pihak UBM sudah siap untuk menangani jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next slide. Ini adalah kultur pemakluman pelecehan seksual, ya, menertawakan kasus perkosaan, menormalisasi berita cabul di media, victim blaming. Lu sih udah tahu orangnya kayak gitu masih dipacarin juga. Kenapa nggak dari dulu keluar? Kenapa lama banget pacarannya? Ya jangan disalahin lah, nggak gampang keluar dari toxic relationship. Selamatin orang, kalau wah hebat kamu bisa keluar dari toxic relationship, bukan menghakimi. Apa yang dijalani sama yang kamu jalani itu adalah hal berbeda. Ya, rape culture yang saya katakan tadi itu adalah objektifikasi. Gimana lo nggak disulitin, baju lo seksi sih? Ada sebuah museum di Brazil, Belgia kalau nggak salah, di mana isinya adalah baju-baju korban perkosaan. Ada yang seksi? Nggak ada. Beberapa pelaku yang pernah saya wawancarai, saya tanya, apa sih yang bikin kamu tertarik? Bajunya tertutup mbak, saya penasaran. Jadi pelecehan seksual terjadi karena ada pelaku. Mau kalian pakai baju tertutup, terbuka, bukan berarti kalian boleh dilecehkan, titik. Ya, ya elah cuma digodain doang. Jangan so cantik deh loh, sweet itu catcalling, ya bagian dari pelecehan. Cowok kok nggak bisa ngelawan dasar banci? Mana bisa cowok diperkosa? Ya bisa lah. Cowok ibarat kucing, nggak ada kucing yang malam ikan. Ceweknya juga pasti keenakan. Emang udah pasti semua kucing mau ikan? Kenapa? Apa bedanya kucing sama laki-laki? Kucing ketika mating season mau kawin itu karena reproduksi, bukan karena keenakan. Ya, laki-laki punya prefrontal cortex, jadi nggak perlu tuh patung Putri Duyung di Ancol tutupin. Takut bikin laki-laki pada horny dan terangsang. Punya prefrontal cortex ya, punya pilihan gitu. Jadi tidak bisa membenarkan diri Anda ketika ada orang bawa mie instan, aduh mie instannya wangi banget, aku curi deh mbak Zoya mie instannya, aku makan deh, kenapa? Baunya menggoda. Mie instan aja punya orang lain kita nggak boleh mencuri karena baunya menggoda, apalagi ngelihat orang yang menggoda iman kita. Ya, kalau menggoda tutup mata. Oke, next. Ini inti dari Permendikbudristek yang ke Permendikbudristek 30 tahun 2021 adalah consent. Kalian semua ketika kalian masuk usia 18 tahun, kalian boleh dianggap dewasa untuk memberi persetujuan. Aduh lagi mabok, bukan persetujuan boleh berhubungan seks. Diem aja, senyum aja, bukanlah persetujuan. Ya, dia lagi apa tuh? Oh, kamu mau nggak ML sama aku? Maybe. Tuh, mau kan Mbak Zoya? Bukan. Ya, konsen itu persetujuan itu jelas. Iya, gue mau hubungan seks sama lo, gue mau ML sama lo, gue nggak mau. Jadi selain dia bilang iya gue mau, yang lain-lain itu bukan persetujuan. Yang kita kan udah hubungan seks, gitu ya. Pulang hubungan seks minta pap dong foto, ya pap foto dong saya. Hah, aku nggak mau. Ya udahlah, aku kan udah lihat semua tubuh kamu. Masa cuma minta foto payudara aja, minta foto kelamin aja kamu nggak mau sih ya? Melakukan hubungan seks dengan persetujuan bersama berbeda dengan meminta foto telanjang, ya. Apalagi sekarang ada deepfake lah, apalah, ya. Kalau sampai amit-amit kamu mengalami revenge porn, ya. Kalau dulu cinta ditolak dukun bertindak, sekarang cinta ditolak internet bertindak, ya. Revenge porn itu real dan itu kejam. Kalau sampai kalian mengalami revenge porn dari mantan pacar kalian, bikin deepfake atau entahlah gimana, diem-diem ngambil foto telanjang kalian disebarkan di internet dan sebagainya, laporkan. Lakukan hubungan seks kalau kalian siap, kalau bisa kalau sudah menikah, ya. Lakukanlah hubungan seks kalau kalian siap secara emosi dan secara fisik, ya. Apakah seks bisa membuat Anda lebih disayang? Tidak. Banyaknya seks juga tidak menentukan, aku mau mengalahkan semua.
orang yang ada di pikirannya dia, aku mau kasih, aku mau perform seksual. Nggak bisa. Ya, itu tidak bekerja seperti itu. Selama 20 tahun saya menjadi konselor, seksolog, ya, saya tidak bisa melihat ada orang yang seksnya banyak banget terus udah pasti hubungannya langsung lebih harmonis. Tidak seotomatis itu, ya, tidak semudah itu. Tundalah hubungan seks pertama kalian sampai Anda siap secara emosi dan secara fisik. Next slide. Ingatlah selalu, ya, bahwa di usia 18 tahun artinya secara hukum kamu sudah bisa diperlakukan sebagai orang dewasa. Silakan, cuma boleh satu orang pertanyaan. Ada yang mau nanya? Ada tuh satu. Dua deh ya, boleh ya? Satu yang ini cewek, satu cowok tuh, pas tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, pertanyaan dari aku nih gini. Kalau misalnya ada temanku tiba-tiba ngomong kamu kalau dia tuh jadi korban pelecehan seksual ataupun perkosa, apa sih yang harus aku lakuin gitu sebagai teman? Kalau sampai terjadi pelecehan seksual, apa yang akan kamu lakukan? Satu, kamu bisa ke website cari layanan atau Instagram cari layanan. Kamu nggak punya duit nggak apa-apa, kamu akan ditemenin sama LBH Apik yang paling tempatmu. Di LBH Apik itu kamu akan didampingi oleh pengacara untuk mengajukan pelaporan pelecehan seksual. Kalaupun sampai amit-amit ada perkosaan dan sebagainya, visum itu di polisi gratis. Jadi kalau sampai dimintain visum dan sebagainya itu tidak. Kalau terjadi di lingkungan kampus, nggak ada salahnya juga untuk meminta pendampingan dari bagian kemahasiswaan, setahu saya ya. Nanti UBM tolong koreksi kalau saya salah ya. Itu biasanya bisa diminta seperti itu. Jadi pergi ke Instagram atau ke websitenya cari layanan. Itu penting ya untuk bisa kalian melaporkan dan membela hak kalian. Makasih ya. Dari mana kita tahu, kata Elisa, kalau misalnya banyak relationship itu yang toxic, orang itu udah baik-baik aja. Dari mana kita tahu kalau dia itu adalah NPD, gangguan kepribadian narsisistik, atau dia ternyata adalah psikopat atau sosiopat, ya? Itulah makanya saya bilang sebaiknya kalian itu kencan dulu sebelum pacaran, ya. Jadi dari kencan itu biasanya kalian melihat yang namanya refleks, jadi refleks itu, oh dia namanya kayak kasar yang begini. Tapi ada yang namanya covert narsisistik dan manipulatif. Kita baru bisa mengetahui dia kalau udah pacaran sama orang ini. Jadi kalau pacaran kalian toksik, cepet-cepet cari jalan keluar. Kadang-kadang kita nggak tahu karena mereka nggak ada tulisan di jidat juga kan, gue NPD, gue psikopat, yang nggak ada ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh sangat-sangat charming. Kita pacarin, ya. Nah, pas begitu kita tahu, waduh refleksnya banyak. Cari kekuatan, cari bantuan untuk keluar dari relationship, ya. Kalau ada dukungan konseling, please cari dukungan konseling di kampus. Kan ada ya dukungan konseling di kampus. Cari bantuan, karena susah keluar dari toxic relationship. Kalau udah terlalu banyak refleksnya, kalian terlalu takut, ya, lakukan segala sesuatu untuk mencari. Pertanyaan ketiga, apakah seorang ibu yang HIV pasti melahirkan bayi yang HIV? Belum tentu. Jadi gini, kalau sekarang mau nikah, kalian pasti disuruh tes HIV, ya kan? Misalnya, ya, jangan khawatir. Misalnya, ya, namanya juga sudah terjadi, entah karena jarum suntik, ya, memakai jarum suntik yang bergantian, ya, entah apalah kalian terkena HIV, ya. Ketika kalian tahu kalian HIV positif, kalian harus rajin minum ARV. Ya, itu biasanya akan diberikan dan akan ada nakes dari puskesmas terdekat tempat kamu mengambil obat atau RSUD terdekat tempat kamu mengambil obat. Dia akan memantau virus kamu selama kurang lebih, ketika kamu rajin minum ARV 6 bulan, ada yang namanya tes viral load. Itu gratis dari pemerintah. Kalau bayar sendiri mahal, harganya 6-7 jutaan. Viral load ini akan tahu, oh kamu misalnya, oh kamu itu kena HIV positif, kamu pengen nikah dan punya anak. Selama hubungan seks, gimana caranya? Bisa jadi tes viral loadnya, kalau virusnya sudah ditekan sampai pada titik tidak terdeteksi, bukan tidak ada ya, karena
HIV nggak bisa sembuh, tapi ketika virusnya sudah ditekan sampai di titik dia tidak terdeteksi lagi atau zero detection, Anda bisa hamil punya anak yang tidak terkena HIV. Jadi yang penting satu, mau mengakses bantuan, ya. Jadi hampir sama nih tiga-tiganya jawabannya sejalan. Kalau sampai kamu terkena HIV, kamu sampai terjadi kejahatan, kamu ada di relationship yang toxic, please keluar, please cari bantuan, please akses bantuannya. Kira-kira gitu ya. Makasih banget ya pertanyaannya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sekali kepada pihak UBM. Saya senang sekali setiap tahun diundang untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Saya harapkan, saya doakan yang terbaik dalam perjalanan cinta, ya, kehidupan seksual, dan kehidupan intimnya. Semoga apapun yang kalian pilih, kalian bisa belajar dari kesalahan, bangkit dari kesalahan, dan memaafkan diri sendiri ketika mencintai orang yang salah. Terima kasih.